Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 6 Juni tahun 2025.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا فيا بالخيرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قرأت في كتاب العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Semua masih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui yang sangat terhormat dan kesempatan yang sangat mulia ini, Khotib menyuruh pada diri sendiri dan kepada jamaah secara khusus untuk bersiko di masjid ini. Hari kita harus meningkatkan kualitas iman dan takwa. Seringkali kita sampaikan iman dan takwa itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa disamakan. Bagi orang Muslim, iman itu adalah dasar. Orang bisa bertakwa ketika didasarkan pada keduanya adalah iman. Maka bagaimana orang bisa bertakwa dengan baik ketika imannya sudah baik? Itu secara otomatis memang usia kita semakin bertambah. Tapi disadari atau tidak, spiritualitas kita mengajarkan kepada kita semakin hari usia tambah, tetapi sesungguhnya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, lari atau diam, itu akan menemui ajal kita. Yang itu hak prerogatif Allah SWT. Kita tidak tahu. Karena itu keniscayaannya adalah iman dan takwa itu kita tingkatkan agar sewaktu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil intipan yang berupa roh, dan ketika roh berada di dalam hubungan kita, Allah memberikan keistimewaan kepada kita. Allah memudahkan kepada kita untuk berucap La ilaha illallah. Itulah ending dari keinginan kita, terutama yang sudah kepalangan, sudah selesai dari urusan dunia kita. Dan istiqomah, kapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi husnul. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini sesungguhnya mudah dan tidak harus sulit. Islam itu luas dan luas. Karena Islam luas, itu jangan dibuat kaku dalam hidup. Karena Islam itu luas, jangan dipersempit. Jadi luasnya Islam itu tergantung bagaimana kita paham. Dalam Islam kemudian dipersempit, sesungguhnya kita yang dipersempit Islam itu. Karena Islam mencakup semua aspek kehidupan. Mulai dari urusan akidah, urusan rupiah, sampai urusan muamalah, hablum minas. Harus ibarat antara hablum minas dan hablum. Karena itu, ketika hidup kita ini hidup kita ini sempit, hidup kita ini tidak ruang, itu sesungguhnya bukan Allah yang menginginkan, tapi karena perilaku kita sendiri.
Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة يا البلاد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله dengan tasbih subuh di qomati salat putuskan dan dapat tasbih saat yang masih kosong ada di situ. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليكم ورحمة الله. Video pembelajaran. Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Di daerah Mosul, Irak, terdapat sebuah kampung bernama Ninawa yang penduduknya berpaling dari jalan Allah yang lurus dan malah menyembah patung dan berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Maka dia mengutus Nabi Yunus alaihi salam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Azza wa Jal. Akan tetapi mereka menolak beriman kepada Allah dan tetap memilih menyembah patung dan berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan dan petunjuk. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihi salam, mengolok-olok dan menghinanya. Maka Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi terhadap keimanan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Yunus untuk memberitahukan kaumnya bahwa Allah akan mengazab mereka karena sikap mereka itu setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya dan mengancam kaumnya dengan azab Allah. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Ketika itu, kaum Yunus telah mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi meninggalkan mereka, sehingga mereka yakin azab akan turun dan bahwa Yunus adalah seorang nabi. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepadanya dan menyesali sikap mereka. Ketika itu, kaum lelaki, wanita, dan anak-anak menangis karena takut azab menimpa mereka. Dan mereka berdoa dengan suara keras kepada Allah Azza wa Jal agar azab itu diangkat dari mereka. Saat Allah melihat jujurnya taubat mereka, maka Dia menghilangkan azab itu dari mereka serta menjauhkannya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu." Quran Surat Yunus ayat 98. Setelah peristiwa itu, Yunus tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah, padahal Allah belum mengizinkannya. Maka Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, maka ombak laut menjadi dahsyat. Angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Ketika itu, kapal yang ditumpangi membawa barang-barang yang berat, lalu sebagiannya dilempar ke laut untuk meringankan beban. Tetapi, ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Maka para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Maka mereka melakukan undian, dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Yunus. Tetapi mereka tidak mau jika Yunus harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi, dan ternyata jatuh kepada Yunus lagi. Hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali, dan hasilnya tetap sama. Maka Yunus bangkit dan melepas bajunya,
kemudian melempar dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah telah mengirimkan ikan besar kepadanya dan mengilhamkan kepadanya untuk menelan Yunus dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Maka ikan itu melakukannya. Ia menelan Nabi Yunus ke dalam perutnya tanpa mematahkan tulang dan merobek dagingnya. Dan Yunus pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Ketika Yunus mendengar ucapan tasbih dari kerikil di bawah laut, maka di kegelapan itu Yunus berdoa, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Yunus berada dalam 3 kegelapan: kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala. Dan ingatlah kisah Dhunnun, yakni Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, yakni menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Para ulama berselisih tentang berapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan. Menurut Qatadah 3 hari. Menurut Abu Ja'far As-Sadiq 7 hari. Sedangkan menurut Abu Malik 40 hari. Mujahid berkata dari Asy-Sya'bi, ia ditelan di waktu duha dan dimuntahkan di waktu sore. Wallahu a'lam. Kemudian Allah memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke pinggir pantai. Lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon sejenis labu yang memiliki daun yang lebat yang dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaganya dari panas terik matahari. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran Surat As-Saffat ayat 145 hingga 146. Ketika Yunus dimuntahkan dari perut ikan yang keadaannya seperti anak burung yang telanjang dan tidak berambut, lalu Allah menumbuhkan pohon sejenis labu, di mana ia dapat berteduh dengannya dan makan darinya. Selanjutnya, pohon itu kering, lalu Yunus menangis karena keringnya pohon itu. Kemudian Allah berfirman kepadanya, apakah kamu menangis karena pohon itu kering? Namun kamu tidak menangis karena 100.000 orang atau lebih yang ingin engkau binasakan? Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Yunus agar kembali kepada kaumnya untuk memberitahukan mereka bahwa Allah Ta'ala telah menerima taubat mereka dan telah ridha kepada mereka. Maka Nabi Yunus alaihi salam melaksanakan perintah itu. Ia pergi mendatangi kaumnya dan memberitahukan kepada mereka wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaumnya pun telah beriman dan Allah memberikan berkah kepada harta dan anak-anak mereka, sebagaimana diterangkan Allah dalam firman-Nya. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surat As-Saffat ayat 147 hingga 148. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Yunus alaihi salam dalam Al-Quran. Dia berfirman, dan Ismail, Al-Yasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Quran Surat Al-An'am ayat 86. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memuji Nabi Yunus alaihi salam dalam sabdanya, tidak layak bagi seorang hamba mengatakan, saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada Yunus bin Matta. Muttafaqun alaih.
Beliau mengucapkan demikian karena tawaduknya. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau mengucapkan demikian karena sebelumnya tidak mengetahui bahwa dirinya lebih utama di atas para nabi yang lain. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau mengucapkan demikian untuk menghindari adanya sikap orang bodoh yang merendahkan martabat Nabi Yunus karena kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Dan tentang doa Nabi Yunus alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa Dhunnun Nabi Yunus alaihi salam ketika di perut ikan adalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Demikian, wallahu a'lam. Video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Bayda binti Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Al-Bayda adalah neneknya Utsman. Ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi SAW. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi SAW. Nah, ketika Affan ini pedagang kaya raya. Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi SAW sholat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya di antaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi SAW. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun. Itu karena Nabi SAW berdakwah umur 40 tahun. Dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang, ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian katsirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam, ya. Kemudian katsirul sya'r, rambutnya sangat tebal, ya. Kemudian di antara kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak. Di antaranya digelari dengan Dzunurain karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi dua putri seorang nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang lelaki yang pernah menikah dengan dua putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan termasuk Khulafaur Rasyidin,
yang mendapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, adhu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian memegang sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan geraham kalian. Utsman termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor 3, Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa, ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga, atau bagi dia kebaikan yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Utsman? Utsman, dia menyumbangkan 940 ekor onta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan diprovokasi oleh Abdullah bin Saba yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Ini adalah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai. Disitulah mereka berkumpul. Mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Yaitu kata mereka lengser. Dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, tidak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul siap melawan. Mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang kata Utsman pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi satu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nabi berkata kepada Utsman, ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami. Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kamu berhukum ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut Al-Aswad, dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata,
tangan yang kau potong ini tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat fasayakfikahumullah wa huwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat sedang membaca Al-Quran radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang sedekah, akan bertambah, akan orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi. ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زي نود احترام أب مهبات وابتسام
إلى السماء وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كاللقاء أبتهيان وبسلام انشروا أحلى الكلام زي نود يحتراب أبمهبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام أبتهيان وبسلام انشروا أحلى الكلام زي نود يحتراب Sok zuhud yang menjadikan istrinya seperti janda dan anaknya seperti anak yatim karena dia tidak ngobrol sama mereka, bersendiri, meninggalkan mereka, dan juga karena akhlaknya yang buruk, ingkibat, kalau diajak ngobrol diem, kemudian merengut ya. Dia melakukan ini semua, dia menyangka bahwasanya apa yang dilakukan ini seakan-akan membuat dia lalai dari akhirat. Dia memandang demikian. Dan orang ini karena sedikit ilmunya, dia tidak tahu bahwasanya nyaman sama keluarga, ngobrol sama keluarga adalah salah satu bentuk membantu seorang untuk dekat dengan akhirat. Kita mengajari anak-anak dapat pahala, kita mendidik istri dapat pahala, menunaikan kebutuhan istri juga dapat pahala, mencari nafkah buat anak istri dapat apa? Pahala. Jadi justru kita memberi waktu untuk anak istri adalah membantu kita untuk dekat dengan akhirat. Ketika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, fasaddaqa, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sakhaya, yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari. Abu Darda, sahabat Nabi SAW, mengatakan, ta'allamus samta kama tata'allamul kalam. Belajarlah diam sebagaimana kalian belajar bicara. Nah, masalah kita itu seringkali kita hanya fokus belajar bicara, kurang belajar diam. Ini salah satu kelemahan kita, hadirin. Kita tuh nggak belajar diam. Belajar bicara bagus, tapi sering, ayo dong bicara dong, kita penting bicara gitu. Bicara penting, diam juga penting. Sehingga jangan sampai ngeganggu orang. Makanya kata Nabi SAW kan, man somata najah, barang siapa yang diam dia selamat. Walaupun nggak bisa diterapkan secara mutlak ya, tapi ini menunjukkan pentingnya diam. Labbaik Allahumma labbaik. Teman-teman, disepakati oleh jumhur ulama, Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Yang ramai di Indonesia apa? Idul Fitri. Padahal sebenarnya Idul Adha lebih afdal. Kenapa? Ada alasannya. Idul Fitri, habis sholat Idul Fitri kita nggak ada ibadah khusus. Yang mau silaturahim keluarga, mau tidur, mau rekreasi, tempat-tempat yang dihalalkan, itu boleh-boleh saja. Tapi habis sholat Idul Adha, kita punya ibadah apa? Kurban. Ibadah langsung. Fasholli li rabbika wanhar. Sholat kalian Idul Adha itu lalu nyembeli setelahnya langsung. Makanya ulama mengatakan dari ayat tadi yang saya baca ini, dikatakan paling afdal setelah Idul Adha langsung sembelih. Itu paling besar pahalanya. Walaupun kita punya kesempatan 4 hari. Hari Idul Adha dan hari Tasyrik. 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah. Saya Adi Hidayat.
Ditanya hukum musik apa, lalu saya jelaskan. Saya menjelaskan pendapat ulama. Ini pendapat ulamanya, kalau saya mesti jujur. Kita ditanya kan nggak boleh sembunyikan. Celaka kalau saya sembunyikan. Saya jelaskan hukumnya begini, yang menghalalkan ini batasan-batasannya. Dalilnya ini, ulamanya ini, sanadnya begini, kitabnya ini. Saya sebutkan sampai kitabnya. Yang mengharamkan begini, dalilnya begini, alasannya begini, ini seperti ini. Ini seperti ini. Sedangkan sikap saya terhadap musik, karena saya ini senangnya Quran, cintanya Quran, insya Allah ahli Quran, saya tidak cocok dengan musik, nggak suka musik. Kalau saya jauhi. Dan saya melarang murid-murid saya yang ahli Quran untuk mendekati musik. Tahu? Ini Zaki ini murid saya nih, dari 4 tahun ngaji. Alhamdulillah sampai selesai Quran. Kan? Pernah nggak Buya bilang tuh dekati musik? Nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah beliau juara kemarin. Nggak boleh sebut lah. Udah. Itu ya. Alhamdulillah. Dan saya selalu larang. Saya bahkan larang yang ikut kompetisi lagi ya. Sudah. Supaya menjaga. Supaya tetap jaga sifatnya, niatnya dan sebagainya. Coba saya terangkan hukum. Saya jelaskan sikap saya. Kenapa saya yang salah? Ingat, kita juga diingatkan oleh Nabi SAW untuk tidak boleh memuji ibadahnya orang. Tidak boleh. Contohnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Pernah ada seorang sahabat sholat khusyuk sekali. Masya Allah ibadahnya. Sholatnya khusyuk. Di ujung masjid. Nabi SAW duduk di tengah-tengah masjid. Tempat ya mihrab beliau. Lalu ada satu sahabat di depan Nabi SAW berkata, orang itu luar biasa sholatnya ya. Maksudnya Masya Allah nih. Rukuknya, sujudnya, semuanya khusyuk nih. Kata Nabi SAW, kalau kau ucapkan didengar oleh dia, kau telah membinasakannya. Kau telah membinasakannya. Karena kalau kita puji dia, tadi kamu sholat Masya Allah ya, misal. Kita niatnya sebenarnya baik aja. Karena orang ini memang kita kagum ibadahnya. Maka sudah cukup untuk membuka pintu riya pada dirinya. Ya. Ketika kita didolimi dan kita nggak bales, kita nggak maksiat. Sehingga ada orang ketika didolimi, dia dikasih pilihan. Mau bertahan, dalam arti didolimi terus, dan tidak nuntut sama sekali, atau yang kedua kau balas. Dua-duanya boleh, tapi saat orang itu tidak membalas, hukumnya boleh, dan bahkan itu lebih baik. Oleh karena itu, dalam hal ini jika kita didolimi oleh orang lain, termasuk salah satunya tadi ya, diberi tuduhan dusta dan Anda diam saja, insya Allah akan jadi tabungan amal bagi Anda, sepanjang Anda tidak turut membalas kedoliman itu. Tapi kalau balas ya bisa seimbang, bisa lebih tinggi. Kalau lebih tinggi dosa, kalau seimbang tidak masalah. Wallahu a'lam. Di sebuah pesantren, ada seorang santri bernama Ahmad yang terkenal rajin dan pintar. Suatu hari, Kiai mengumumkan bahwa akan ada ujian spesial untuk santri-santrinya. Tapi ujian kali ini bukan seperti biasanya. Kiai berkata, besok pagi sebelum subuh semua santri harus siap. Siapa yang benar-benar siap menghadapi kehidupan? Ahmad dan santri lainnya pun penasaran. Ujian apa yang begitu misterius? Keesokan harinya mereka berkumpul di halaman pesantren. Kiai lalu memberikan setiap santri 1 butir telur mentah dan berkata, kalian harus menjaga telur ini selama 1 hari penuh. Tidak boleh pecah, tidak boleh ditinggalkan, dan harus selalu kalian bawa kemanapun kalian pergi. Jika ada yang gagal, maka dia tidak lulus ujian ini. Santri pun mulai menjalankan tugasnya. Ahmad dengar berhati-hati. Dia membawa telurnya dengan penuh perhatian. Saat mengaji, ia meletakkan telur dengan hati-hati di atas kitabnya. Saat makan, ia menaruh telur di saku bajunya. Bahkan saat tidur pun, ia tetap menggenggam telur itu. Namun beberapa santri lain mulai kehilangan fokus. Das yang tidak sengaja menjatuhkan telurnya saat berwudu. Ada yang tertidur dan mendengar krek. Telurnya pecah. Dan ada juga yang terlalu asyik bermain hingga telurnya lenyap entah kemana. Menjelang malam, Kiai kembali memanggil para santri. Beberapa datang dengan wajah penuh kepercayaan diri, sementara yang lain tampak khawatir. Kiai tersenyum dan berkata, sekarang, siapa yang berhasil menjaga telurnya dengan baik? Ahmad mengangkat tangannya, begitu pula beberapa santri lain. Namun Kiai justru tertawa kecil dan berkata, baik, sekarang pertanyaan terakhir. Kenapa kalian repot-repot menjaga telur itu? Santri pun terdiam. Ahmad berpikir keras lalu menjawab, karena Kiai memerintahkan, dan kami ingin lulus ujian ini. Kiai tersenyum lebar lalu berkata, itulah hidup nak. Kita sering sibuk menjaga sesuatu yang kita anggap penting, tanpa bertanya, untuk apa sebenarnya? Banyak orang sibuk mencari dunia, sibuk menjaga harta, sibuk mempertahankan gengsi, tapi lupa menanyakan apakah itu benar-benar bernilai di hadapan Allah. Ahmad dan santri lain. Ibu, mumpung masih ada waktu, belajar Bu, belajar terus-menerus. Engkau belajar bukan untuk menjadi lebih pintar dan ingin menjadi lebih tinggi dibanding dengan suamimu, tidak. Engkau pintar untuk anak-anakmu. Engkau pintar untuk membentuk peradaban yang lebih baik, dimulai dari seorang ibu. Bisa?
Kita harus berdiri di hadapan Rasulullah SAW dan ikut lagi untuk melaksanakan perang ini. Bagaimana? Bahkan untuk berdiri saja kita tidak bisa. Begitu kakak adik ini berkata. Lalu sang adik berkata, wahai kakak, begini saja. Satu langkah saya seret tubuh kamu, dan kemudian satu langkah lagi kamu seret tubuh saya. Satu langkah kamu seret tubuh saya. Satu langkah lagi saya seret tubuh kamu, begitu seterusnya sampai kita berdiri tegak di hadapan Rasulullah SAW. Kita paksakan diri kita untuk bisa kuat, kokoh, tegak berdiri di hadapan Rasul untuk membela agama Islam ini untuk orang-orang kafir Quraisy yang kita lawan. Begitu kata mereka. Begitulah teman-teman sekalian. Ibadah harus dipaksakan. Ibadah harus dipaksakan. Baca Quran dipaksakan. Qiyamul Lail dipaksakan, jadi orang baik dipaksakan. Semua harus dipaksakan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Video dakwah. Ustadz, kami mau berbuat baik sama tetangga dengan cara berbagi makanan, namun istri saya dia pelit, perhitungan, padahal kami sudah mengenal dakwah ini sudah cukup lama. Mohon nasihati istri-istri kami yang punya sifat bakhil tersebut. Jazakallahu khairan. Ini istri antum aja atau istri-istri yang lain? Kayaknya istri-istri kita dibawa semua nih. Istri-istri. Ya. Biar nggak sendirian gitu ya. Biar ada senasib dan sepenanggungan. Ya, terima kasih dan jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Kembali, ini berkaitan dengan masalah keimanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai iman kita kalah dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 31? Allah katakan kepada nabi kita, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy, wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, siapa yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi, siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan dan panca indera mereka, siapa yang menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, siapa yang mengatur alam semesta ini, maka mereka akan mengatakan Allah. Mereka yakin rizki mereka itu di tangan Allah, yakin. Makanya kan salah satu sifat yang terkenal di masa jahiliyah adalah apa? Pemurah, dermawan. Itu sifat mereka secara tabiat, karena mereka yakin rizki itu di tangan Allah. Jadi jangan sampai banyak buku akidah tamat, masalah rizki kalah sama Abu Jahal. Ini aib. Dan Allah ganti, mana qasat sadaqatun min mal au kama qala. Hadis Muslim, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak akan mengurangi harta. Dan Nabi SAW bersabda ketika ditanya tentang amalan Islam apa yang termasuk paling baik, apa kata beliau? Antut imat ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan dan engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Jadi memberikan makan itu amalan yang sangat luar biasa. Amalan yang sangat luar biasa. Ini penting, apalagi orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan perhitungan dalam masalah ini. Allah ganti. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan ingat, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalan. Kalau kita suka kasih makan orang, pada saat kita susah nanti ada orang yang kasih makan kita. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Ini kaidah kita. Hidup itu tidak selamanya di atas. Pasti ada saat-saat kita susah. Kalau kita bantu orang, orang akan bantu kita. Dan kana Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu seseorang selama orang itu membantu saudaranya. Jangan punya sifat pelit. Wallahu ta'ala alam. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد
والسلام على الرسول الشفيع الأبرار